Menemukan informasi dari teks dengan kata penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. Selamat pagi ya anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi ya di hari Selasa ya, tanggal 9 Februari ya. Hari ini kita belajar tematik bahasa Indonesia, yaitu bagaimana menemukan informasi dari teks dengan kata penting. Baiklah anak-anak, mari kita mulai. Nah, anak-anak, tolong ya kalian persiapkan ya buku pena 3C kalian ya, dan kalian buka halaman 138. Sudah ya? Sudah dibuka bukunya? Halaman 138. Jadi anak-anak ya, kita dapat mendapatkan informasi dari teks jika kita bisa memahami isi dalam teks yang kita baca. Untuk memahami informasi dalam teks, kita dapat menggunakan teknik membaca memindai anak-anak ya. Membaca memindai atau scanning ya, membaca memindai atau istilahnya scanning. Apa itu membaca memindai? Membaca memindai adalah membaca memindai atau scanning adalah membaca untuk mengetahui informasi secara cepat. Contoh pengaplikasian dari membaca memindai adalah ketika kalian membaca buku ensiklopedi atau kamus bisa ya, atau juga membaca buku telepon. Artinya kalian membaca pada bagian yang penting yang ingin kalian tuju. Itu contohnya membaca memindai. Yaitu membaca pada bagian yang penting sesuai informasi yang kita butuhkan. Itu namanya membaca memindai atau scanning. Contoh ya. Contohnya membaca buku ensiklopedi. Itu juga membaca kamus. Nanti kalian mencari arti kata dalam kamus. Nantinya kalian menuju dalam kata yang kalian cari informasinya. Itu namanya membaca memindai, langsung kepada tujuan informasi yang kalian inginkan. Itu namanya membaca memindai atau scanning, baca kamus. Atau juga membaca buku telepon. Ini kalian mencari nomor telepon dari orang yang kalian tuju. Hanya kalian langsung kepada nama dari yang kalian butuhkan informasinya. Itu namanya membaca memindai, untuk mengetahui informasi secara cepat tanpa membaca yang lain-lain. Baca buku telepon. Jadi ya, ketika kalian membaca memindai, kalian bisa menandai ya kata yang penting ketika kalian membaca. Itu merupakan salah satu trik bagaimana kalian bisa memahami informasi secara cepat melalui membaca memindai atau scanning. Kemudian kalian bisa gunakan kamus besar bahasa Indonesia jika kalian mengalami kesulitan menemukan arti dari kata yang kalian baca. Nah ya, coba kita buka ya halaman 139. Kita kerjakan ya soal nomor 1 sampai nomor 3. Sebelum kita kerjakan, kita baca dulu ya teks di bawah ini ya. Sudah dipersiapkan ya bukunya ya, halaman 139. Kita mulai ya. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Ada sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus dan ada sumber energi yang dapat habis.
penggunaan energi harus dilakukan secara bijak. Ada beberapa sikap yang bijak dalam penggunaan energi. Pertama, hemat dalam menggunakan energi. Kedua, dahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Ketiga, gunakan bahan bakar seperlunya saja. Jadi kita sudah membaca teks yang kita butuhkan informasinya. Sekarang kita coba yang menjawab pertanyaan yang ada di dalam teks tersebut. 1. Apa kata-kata penting dari teks tersebut? Nah, jadi kalian anak ya, kita membaca menandai, kalian sambil membaca kalian menandai kata yang kalian anggap penting ya. Gitu ya. Di sini Pak Ida menemukan ada 3 kata penting ya. Maaf, ada 4 ya. Sini sudah ya membaca memindai pengertian dan pengaplikasinya dalam kegiatan membaca ya. Beda lagi ya, membaca memindai atau scanning adalah membaca untuk mengetahui informasi secara cepat. Contohnya ketika membaca buku ensiklopedia atau buku yang berbagai macam pengetahuan di dalamnya. Yang kedua itu membaca kamus, yaitu mencari arti kata dalam kamus ya. Yang ketiga itu membaca buku telepon, yaitu mencari nama orang dalam buku telepon tersebut. Dan kita coba ke soal ya, kita bahas ya soal dari nomor 1 sampai nomor 3 dengan menerapkan membaca memindai atau scanning. Nomor 1. Apa kata-kata penting dari teks tersebut? Nah, kalian bisa menggarisbawahi ya pada kata yang kalian anggap penting supaya kita bisa menemukan informasi secara cepat. Nah, ada kata energi, saya. Terus ada kata apa lagi anak-anak yang kalian itu memberikan informasi penting dari teks tersebut? Ya, bijak. Bisa. Ada lagi? Ada kata hemat. Itu merupakan kata kunci dari informasi penting dalam teks tersebut ya. Dan ada kata juga itu bahan bakar. Sekarang nomor 2. Tuliskan informasi dalam teks tersebut dengan cara merangkaikan kata-kata penting menjadi kalimat yang padu. Jadi kita di sini merangkai ya, dari kata-kata yang kita penting tadi kita rangkai menjadi susunan kalimat yang baik sehingga kita dapat menemukan informasi yang ada dalam kalimat tersebut. Nah, kita coba ya merangkai dari kata-kata ini menjadi kalimat yang baik agar informasinya dapat kita terima ya. Nah, kita misalnya energi harus digunakan, energi kan sudah ya, ini energi secara bijak dan hemat dengan menggunakan bahan bakar seperlunya. Bahan bakar seperlunya. Jadi kita sudah merangkai ya, dari kata-kata penting kita rangkai menjadi kalimat yang baik. Energi sudah ya, bijak. Ini. Ada kata hemat sudah. Terus ada kata bahan bakar. Jadi informasi yang kita terima adalah artinya kita harus bisa ya memanfaatkan energi di sekitar kita dengan bijak dan hemat. Jadi dengan menggunakan bahan bakar secara seperlunya, yaitu tidak boros, tidak berlebihan, agar ketersediaan energi tetap lestari, gitu ya. Kira-kira informasi dalam bacaan tersebut ya, dari kata-kata yang kita rangkai menjadi kalimat yang baik. Sekarang kita coba ke soal nomor 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memperkaya informasimu. A. Tuliskan 3 manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari anak-anak. Kira-kira anak-anak, apa fungsi atau manfaat listrik? Ya.
Sini sudah ya, 1 sampai 2 ya, sudah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Pada hapus ya. Soal nomor 3 yang ada kaitannya dengan perubahan energi ya. Yang pertama, tuliskan 3 manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari anak-anak. Kira-kira yang pertama apa? Manfaat listrik. Pertama, bisa yaitu sumber penerangan. Artinya lampu yang ada di kantor, di rumah itu bisa menyala karena adanya energi listrik, sehingga menjadi ruangnya menjadi terang ya, memudahkan kita dalam melakukan aktivitas atau kegiatan ya yang memerlukan energi listrik sebagai penerangan. Kemudian itu penghasil gerak. Misalnya adalah mixer, blender itu mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak yang kita bisa manfaatkan alatnya ya untuk memasak, untuk membuat aneka makanan atau minuman, itu berkat adanya energi listrik. Atau jadi sebagai sumber energi. Listrik di sini bisa menjadi peran sebagai sumber energi ya, misalnya televisi, radio, itu bisa menyala karena adanya sumber energi listrik di dalamnya. Jadi itu kira-kira ada 3 ya manfaat energi listrik. Sebenarnya masih banyak lagi ya, kita sesuai soalnya itu kita menyebutkan adanya 3 fungsi atau manfaat dari energi listrik. Sekarang kita nomor 2. Mengapa kita harus bijak dalam penggunaan listrik? Apa anak kira-kira? Karena ingat, kalau membutuhkan ada pertanyaan mengapa, ini jawabannya pakai karena ya, alasan dari suatu pertanyaan tersebut ya. Karena agar ketersediaan energi listrik tidak cepat habis. Dan optimal dalam penggunaannya. Jadi anak ya, kalian harus bisa memanfaatkan energi listrik secara hemat dan bijak. Misalnya kalau lagi pagi hari atau siang hari, tolong ya, kalau lampu di rumahnya masih menyala, tolong kalian matikan ya, sebagai bentuk kita wujud penghematan energi listrik. Atau misalnya ada kipas angin, misalnya kalian nyalakan tetapi tidak ada orangnya, nah, itu percuma ya. Kalian bisa mematikan kipas angin tersebut agar energi listrik cepat itu lebih hemat dari pemakaian kita sehari-hari ya. Nomor 3 yang C ya, maaf ini yang nomor B ya. Ini yang A, 3 yang A, ini 3 yang B, 3 yang C. Soalnya tuliskan 3 sikap bijak dalam penggunaan energi. Nah, ini jawabannya ada dalam teks yang kita baca tadi ya. Itu ya. Pertama, hemat dalam menggunakan energi, itu yang pertama. Hemat dalam menggunakan energi. 2, adanya dahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Nomor 3 itu adalah gunakan
bahan bakar seperlunya. Karena ya, kita sudah membahas ya soal dari nomor 1 sampai nomor 3 ya, tentang membaca memindai atau membaca scanning dari informasi atau teks yang kita baca. Sekarang ya, untuk tugas kalian di rumah ya, tugasnya adalah kalian membuat cerita atau karangan tentang pemanfaatan perubahan energi listrik. Jelas? Sudah tuliskan ya, tugasnya di sini ya. Di sini nanti kalian membuat cerita ya atau karangan tentang penggunaan atau pemanfaatan energi listrik. Tugasnya adalah kita tuliskan ya. Membuat cerita atau karangan tentang pemanfaatan energi listrik dan perubahannya. Ya, tugasnya adalah membuat cerita atau karangan ya tentang pemanfaatan energi listrik dan perubahannya. Jadi ya, kira-kira ya materi kita tematik bahasa Indonesia hari ini ya. Terima kasih ya atas pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.